pembahasan kita yaitu pada pertemuan hari ini yaitu masa Khulafaur Rasyidin, artinya sejarah peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan pertama kemarin atau pertemuan kedua kemarin saya sudah menjelaskan tentang aspek sejarah, kemudian pada peradaban pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah juga kemarin saya jelaskan bahwa ada yang mengatakan bahwa peradaban pada masa Rasulullah itu ada yang mengatakan pada pas Nabi jadi Nabi, diangkat jadi Nabi, maupun atau pembahasan yang kedua atau pendapat yang kedua yaitu sama peradaban itu dimulai sejak Nabi hijrah ke Madinah. Mungkin ini sih dua perbedaan atau dua pendapat yang mengatakan bahwa awal dari peradaban pada masa Nabi atau pada masa Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya pada hari ini itu setelah Nabi wafat yaitu otomatis kepemimpinan itu harus ada tombak estafet, artinya harus ada yang meneruskan, artinya bukan meneruskan Nabi atau Rasul, tapi meneruskan tentang kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam baik itu dalam pemerintahannya maupun dalam masalah yang lain. Ini sedikit di Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemarin saya bilang khalifah adalah jabatan tertinggi dalam pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, khalifah yang kita pahami adalah pengganti atau pemimpin. Kalau wilayahnya disebut khilafah. Kalau khilafah itu suatu anggaplah suatu organisasi atau suatu negara atau suatu organisasi yang berkumpul kemudian membentuk khilafah dan mengusung suatu pemerintahan atau suatu pemimpin. Kemudian secara kebahasaan Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Kemudian khalifah dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Yang pertama yang telah kita ketahui bahwa khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu khalifah yang dipilih secara musyawarah. Kenapa bisa seperti itu? Tadinya ketika Nabi wafat itu, maksudnya ketika Nabi wafat itu mereka banyak yang keluar lagi ke Islam. Mungkin Islamnya belum kuat. Kemudian mereka, kok nabinya bisa mati, kok bisa meninggalkan kita. Ada yang mengatakan. Kemudian Abu Bakar turun, kemudian Abu Bakar mengumumkan di depan rumah Nabi bahwa Muhammadur Rasulullah, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Apa in mata au kutilang qalatum ala aqabitum datang apakah sana saja. Tidaklah Muhammad itu adalah kecuali hanya seorang rasul yang diutus setelah kalian. Apakah ketika Nabi Muhammad wafat, apakah kalian akan berpaling kembali ke kafir? Artinya lalu Nabi Muhammad ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, kemudian para sahabat agak tenang atau agak tentram hatinya karena dibacakan ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian atas dasar khalifah dipilih umat Islam atau dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah, yaitu atas beberapa pertimbangan. Nanti akan kita bahas dalam masalah Khalifah Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Ini tugas Khalifah. Tugas Khalifah apa saja? Yang pertama, tugas Khalifah itu sebagai kepala negara. Kalau kita dinasti dipimpin sama presiden. Kemudian tugas Khalifah juga sebagai panglima pasukan Islam. Kalau kita kenal sekarang itu Kementerian Pertahanan atau tentara. Atau secara
yudikatif misalnya. Terus kemudian yang ketiga menyampaikan khutbah dan imam sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ini tugas-tugas khalifah pada masa artinya ketika Rasulullah wafat, artinya tugas khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini adalah tugas-tugasnya. Kemudian khalifah ini yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada tahun ke-11 sampai ke-13 Hijriah. Cukup 2 tahun saja. 2 tahun menjadi khalifah yaitu pada tahun ke-11 dan ke-13 Hijriah. 3 tahun, 11 sampai 13 Hijriah. Karena Rasulullah wafat itu pada 10 tahun setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian khalifah yang kedua yang kita kenal yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nanti juga akan kita bahas bagaimana penunjukan sebab penunjukan Umar bin Khattab. Terus kemudian khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah kita mengenal itu adalah salah satu khalifah yang akan kita bahas atau disebut dengan khalifah sejarah peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, lanjut sekarang kita sedikit bahas tentang masalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Khalifah yang pertama. Khalifah Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Kemudian setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar lahir yaitu pada tahun 572 Masehi di kota Mekah. 2 tahun setelah Nabi lahir. Kalau Nabi kan lahirnya 570 Masehi, sedangkan Abu Bakar yaitu lahir 572 Masehi. Selisih 2 tahun dengan Nabi. Nah, makanya Nabi Abu Bakar dan Nabi itu kalau bahasa kitanya mungkin seumuran lah, cukup 2 tahun itu sudah jauh beda. Jadi kacetnya atau selisihnya antara Nabi dan Abu Bakar itu 2 tahun. Kemudian Abu Bakar itu juga termasuk as-sabiqun al-awwalun. Apa as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Karena yang kita kenal bahwa dari golongan sahabat atau golongan yang dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam. Terus dari golongan keluarga, dari golongan perempuan yaitu istrinya Nabi Siti Khadijah. Kemudian dari golongan anak-anak itu yang kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Itu sebutkan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian Nabi Abu Bakar ini perannya sangat banyak atau perannya sangat banyak sampai mengislamkan sahabat-sahabat yang memang kalau kita kenal itu orang-orang kaya. Nah, seperti Utsman bin Affan, terkenal kayanya. Terus Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Jarrah. Nah, ini kemudian yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq memiliki gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali mempercayai bahwa Nabi pernah atau melakukan Isra Mi'raj. Mungkin sampai ini ada yang komentar atau ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, akan saya lanjut. Menyimak. Ini Pak Wahyu, Pak Sa'id, Pak Justin. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Berarti sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, Thalhah itu masuk Islamnya sama Abu Bakar semua ya Pak? Iya.
itu ada peran Abu Bakar yang untuk mengislamkan. Artinya kalau kita mengajak itu emang ke cara keperadaban, artinya ada Rasul, emang mereka melihat ada Rasul, tapi yang menunjukkan bahwa oh Utsman tuh yang ini yang Pak Rasul mengajak, kemudian diajak kembali oleh Abu Bakar. Sehingga ketika diajak oleh Abu Bakar baru ikut Islam. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Iya Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Iya, itu kenapa Abu Bakar sebelum masuk Islam itu namanya Abdullah bin Abil Quhafa, dan setelah masuk Islam diganti. Nah, itu alasannya kenapa itu Pak? Kalau Abu itu apa Abu? Ayahnya. Abu Ayah. Bakrun. Tujuh. Iya. Ya. Artinya dia Abu Bakar itu kemungkinan, ini juga mungkin nanti saya minta pendapat dari rekan-rekan, artinya ayah dari Abu Bakar itu kan orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau Bakrun itu kalau nggak salah pagi ya. Jadi kalau bahasanya ayahnya pagi-pagi, kalau kita kira itu orang yang pertama gitu aja lah. Orang yang pertama Abu Bakar, kalau ini kan Bakar itu pagi. Abu itu ayah. Seperti Abu Hurairah, ayahnya kucing, bukan ayahnya kucing Abu Hurairah kan. Mungkin karena penyayang kucing. Kalau Abu Bakar ya, karena kita lihatnya pagi-pagi, mungkin di situ mungkin dia yang pertama kali, artinya pagi itu di situ. Pertama, artinya orang yang pertama. Jadi Abu Bakar adalah ayahnya. Kalau ini kan kalau Adam dan Hawa, ibunya dan manusia. Ya, kalau Abu Bakar itu maksudnya orang yang pertama gitu, orang yang pagi-pagi masuk Islam, maksudnya bukan ayah yang pagi-pagi, tapi orang yang pertama gitu yang masuk Islam. Mungkin ada yang pendapat yang lain, silahkan kita sama-sama dulu, silahkan. Saya pernah dengar Pak mengenai sahabat Abu Bakar sebelum masuk Islam itu namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Nggak tahu betul atau enggak ya Pak. Saya pernah dengar gitu soalnya Abdul Ka'bah, makanya diganti setelah masuk Islam menjadi Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah Abu Bakar. Abu Bakar itu kan kunyahnya. Jadi Bakar itu artinya kalau saya pernah baca artinya itu unta yang kuat. Unta yang tangguh. Tapi nggak tahu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu. Ya, silakan kita share di sini, artinya kita bukannya yang pendapat saya ini harus benar. Artinya kita sejarah itu kan ada yang membeda-beda menurut ini. Silahkan mungkin ada pendapat yang lain. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya tadi bahwa silakan artinya saya bukan menyuruh untuk men-searching ada apa, kita artinya menambah wawasan untuk masalah ini jangan sampai kita terpaku sama satu pendapat saja. Ini kita lebih banyak referensi apa yang perlu Rasulullah itu banyak referensi pendapat saya seperti ini. Supaya dia kalian katakan mengambil mana nih yang lebih sahih, mana nih yang lebih baik, seperti itu. Mungkin saya akan lanjutkan untuk dari gelar asidik tadi, yaitu bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai bahwa Nabi Isra Mi'raj. Kemudian ini sedikit masalah biografi Umar bin Khattab, nanti ke depannya bagaimana Abu Bakar itu diangkat sebagai khalifah, nanti bagaimana itu cukup biografinya dulu. Kemudian ini biografi Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Aziz, keturunan dari Bani Adi, ibnu Ka'ab dan ibnu Lu'ay. Nah, kalau terdengar Ka'ab dan Lu'ay ini sayangnya keturunan dari Rasulullah. Coba di antara kalian sebutkan, mungkin ada yang hafal
silsilah Rasulullah atau keturunan Rasulullah sampai Adnan. Yang bisa menyebutkan nggak? Silakan rekan-rekan yang bisa menyebutkan silsilah Rasulullah sampai ke Adnan. Ada yang mau nyoba? Nah, ini sekali lagi Ka'ab dan Lu'ay, jadi silsilahnya bertemu dengan Nabi, dengan Rasulullah, yaitu pada Ka'ab, moyang, kakek moyangnya yang ke-9, silsilahnya. Ini masih keturunan, kalau sama Umar itu anggaplah saudara jauh. Kan Abdullah, putra Abdul Muthalib putra Qusay putra, itu sampai nanti kesalahannya sampai Adnan yang kita wajib untuk menghafalnya. Kemudian untuk Umar lahir 13 tahun setelah Nabi lahir. Artinya berarti Nabi tadi lahir tahun 570 Masehi. Jadi ini sekitar 583 Masehi. Jadi selisihnya 13 tahun dengan Rasulullah. Kemudian Umar yang kita kenal adalah beliau dikenal sebagai orang yang keras dan pemberani. Sampai kalau kita baca sejarah Umar, yaitu Umar itu jago perang di pasar Ukaz atau pasar apa tuh? Ini anggap jadi premannya lah, jadi paling kuatnya di pasar Ukaz itu sahabat Umar. Kemudian ketika mendengar anaknya atau saudaranya atau anaknya sudah memeluk Islam, kemudian langsung ketika itu anaknya kalau salah adiknya Utsman ya, adiknya Umar itu lagi baca Al-Quran surat Toha, kemudian Umar menendang pintu, kemudian langsung mendengarkan ayat itu, langsung luluhlah hati Umar. Kemudian pada mulanya Umar bin Khattab adalah musuh paling keras, beringas menentang dakwah Rasulullah. Kemudian juga setelah masuk Islam, Umar adalah pelindung dan sahabat dekat Nabi. Dan yang terakhir, Umar mendapat julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Nah, kalau dulu pembeda baik dan buruk itu, contohnya kalau Umar ini pelarangan Umar ini akibat dari sebab Umar juga. Umar dulu itu waktu sebelum masuk Islam memang sangat senang minum arak. Tapi ketika masuk Islam, Rasulullah itu diberi masukan oleh Umar, dah haramkan saja Umar. Rasulullah langsung aja kamar langsung. Tapi Rasulullah tidak langsung mengharamkan secara langsung. Tentang sedikit-sedikit ini lebih banyak madorotnya, atau kemudian baru diharamkan. Nah, ini sedikit masalah biografi Umar, kemudian biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 5 tahun setelah Nabi lahir. Berarti Umar dan Utsman tuaan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya. Kemudian beliau sangat pemurah dan mewakafkan kekayaannya demi Islam. Beliau menyumbangkan 950 ekor unta dan 59 kuda dan 1000 dinar dalam perang Tabuk. Mungkin kalau kita teruskan ke rupiah kayaknya hampir triliunan kan. Kalau katakanlah satu unta itu udah 30 juta kali 950 udah berapa tuh? Terus kemudian dinar itu kalau nggak salah 1 juta berapa kalau dinar tuh? 1 dinar. Nah, ini beliau sumbangkan, saking kayanya Utsman itu menyumbangkan 990 unta, 59 kuda, dan 1000 dinar dalam perang Tabuk. Dan mendapat julukan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Karena yang telah kita ketahui bahwa Nabi itu memiliki 7 orang putra dan putri, 3 laki-laki dan 4 perempuan. 3 laki-laki yaitu kalau namanya itu
Nah, sab'atun auladu paminhum salah satu minajibut Qasim, Abdullah, kemudian dan Ibrahim. Terus kemudian yang 4, anaknya yang 4 yang perempuan siapa aja tuh? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Batin. Zainab, Ummi Fatimah. Kulsum, Batin. Ya, 4 itu. Jadi 7 anaknya, itu tapi yang dinikahi oleh Utsman yaitu 2, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kalau kita lihat di sini antara Utsman dan Ummu Kulsum Ruqayyah itu ada yang punya anak ya? Ya, antara Utsman menikah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ada yang punya anak ya? Mungkin antara kalian ada yang pernah baca sejarah. Karena kan yang kita kenal itu kalau Habib zaman sekarang kan keturunannya semuanya dari Fatimah dan Ali. Tidak ada yang keturunan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi kalau seperti itu kayaknya Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu belum memiliki anak dengan Sayyidina Utsman. Terus kemudian nanti akan kita bahas. Terus kemudian yang biografi Ali bin Abi Thalib. Ali lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Artinya 10 tahun sebelum diutus menjadi nabi berarti pada masa itu, dari selisihnya berapa? Nabi di usia 40 tahun. Sedangkan ini 10 tahun sebelum diutus menjadi nabi berarti selisihnya 30 tahun. 30 tahun selisihnya ketika Nabi menjadi Rasul, berarti Sayyidina Ali itu baru berusia 10 tahun. Kemudian dari Ali itu mempunyai 3 hubungan sekaligus dengan Ali. Nabi dan Ali itu mempunyai hubungan sekaligus 3, yaitu saudara sepupu karena anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan pamannya Nabi. Terus kemudian saudara angkatnya, dan kemudian menantu Nabi yang karena menikah dengan Fatimah. Kemudian dijuluki Babul Ilmi, pintunya ilmu, karena penguasaan ilmu pengetahuan dan banyak meriwayatkan hadis. Babul Ilmi sampai dinyanyikan siapa? Dinyanyikan Sulis atau siapa? Ana Madinatul Il wa Ali babuha, kan? Saya itu kotanya ilmu, kata Nabi. Wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya ilmu. Jadi sebelum bertanya kepada Nabi, pasti masuk ke Ali dulu. Artinya Ali ini bisa dulu. Kalau bisa diselesaikan oleh Ali, berarti tidak perlu bertanya kepada kanjeng Nabi. Kemudian mendapat gelar Asadullah, singa Allah. Jadi selain Hamzah, juga Ali juga mendapat gelaran Asadullah, yaitu termasuk singa Allah, karena memang Sayyidina Ali itu ketika mau perang selalu battle dengan lawannya. Ali selalu memenangkan perang tersebut. Ya, kalau sebelum berperang itu kan, mana pembesar kalian? Turunkan 3 orang. Jadi turunkan 3 orang. Jadi kaum muslimin, Ali itu pasti turun, pasti memenangkan. Jadi selalu memenangkan dalam peperangan tersebut. Kemudian juga beliau adalah anak muda yang pertama kali masuk Islam. Kalau jadi selisihnya itu 30 tahun dengan Nabi. Mungkin sampai saat ini dari biografi keempat Khulafaur Rasyidin ini mungkin ada yang perlu dikomentari. Silakan. Lagi kita putar gitu. Yang tidak ada. Baiklah rekan-rekan, kalau memang tidak ada yang perlu dikomentari, kalau tidak yang bertanya, saya lanjutkan proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah.
Proses Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah. Yang pertama, sepeninggal Nabi, kaum Ansor dan Muhajirin bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'adah untuk memilih pengganti Nabi sebagai khalifah. Jadi sekali lagi, untuk ketika Nabi wafat itu, kaum Muhajirin dan Ansor mereka lakukan musyawarah. Kemudian ada juga dari orang-orang munafik, nanti juga akan ada bermusyawarah di tempat yang lain. Kaum Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, kemudian kaum Muhajirin dipimpin oleh Abu Bakar. Yang kita kenal bahwa dulu itu ketika Nabi itu ada dua kelompok. Memang ketika Nabi hijrah itu ada kaum Muhajirin, artinya orang-orang yang hijrah, yang ikut hijrah ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian itu disebutkan orang Muhajirin. Kalau orang Ansor artinya orang pribumi sendiri, orang milik kota Mekah, itu disebut orang Ansor. Nah, kaum Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah untuk berdiskusi mengganti siapa pengganti Nabi setelah wafat. Sedangkan kaum Muhajirin dipimpin oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ubaidillah bin Jarrah. Terpilihnya Abu Bakar dengan pertimbangan Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai imam ketika Nabi berhalangan. Jadi ketika Abu Bakar ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, tidak langsung dipilih oleh Rasul. Oh, Abu Bakar kamu jadi jadi ini, tidak. Tapi ini adalah dulu itu artinya siapa saja suruhnya disuruh Umar. Kemudian menunjuk Ubaidah, kemudian juga ada yang menyarankan Abu Bakar. Jadi setelah bersepakat dari situ, mereka menyatakan bahwa bagaimana kalau Abu Bakar saja? Karena dulu Abu Bakar ketika Nabi sakit parah, Abu Bakar disuruh oleh Nabi untuk menjadi imam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ini menunjukkan isyarat bahwa isyarat Nabi ketika beliau wafat itu Abu Bakar lah yang menggantikan khalifah atau menggantikan pemerintahan tersebut. Terus kemudian tantangan ketika masa Abu Bakar. Jadi ketika Nabi wafat itu seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada orang-orang yang baru masuk Islam itu sangat lemah kan imannya. Maka dari itu ketika Nabi wafat itu mereka kembali lagi menjadi kafir. Kemudian Nabi ini tidak ada yang menggantikan lagi, ada yang sekelompok orang ada yang mengaku bahwa Nabi baru atau Nabi nanti akan ada Nabi Musailima al-Kadzab. Jadi dari itu kemudian Abu Bakar mendapat tantangan yang sangat besar ketika beliau wafat itu ketika menjadi khalifah. Apa saja tantangannya? Yang menghadapi orang-orang murtad. Menghadapi orang-orang murtad yaitu tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ketika imannya masih lemah mendengar Nabi wafat, kok Nabi wafat? Makanya dari itu mereka langsung kembali lagi menjadi kafir. Artinya itu harus dihadapi orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar itu harus menjelaskan ini sampai kembali lagi menjadi muslim. Kemudian tantangan yang kedua yang bisa dihadapi oleh Abu Bakar itu menghadapi orang-orang yang mengaku Nabi. Yang mengaku Nabi itu bukan Musailima al-Kadzab saja, tapi ada 4 orang yang tertulis yaitu Musailima al-Kadzab ada di Yamamah, kemudian Sajjah dari Bani Tamim, Al-Aswad al-Ansi dari Yaman, Sulaihah bin Khalid bin dari Bani Asad. Nah ini 4 orang ini yang tertulis yang mengaku Nabi. Oh saya ini menjadi Nabi setelah menggantikan Nabi Muhammad. Jadi mereka itu ingin menguasai kota Mekah tersebut. Kemudian Abu Bakar memeranginya. Musailima al-Kadzab lalu menikah dengan Sajjah dari Bani Tamim. Jadi Nabi menikahi Nabi yang kita kenal. Terus kemudian menghadapi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kenapa mereka enggan mengeluarkan zakat? Ya, karena mereka itu berprasangka bahwa zakat itu adalah untuk Nabi. Jadi makanya ketika Nabi wafat, mereka sudah tidak ingin lagi mengeluarkan zakat. Nah, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makanya
ketika waktu saya menjelaskan di PAI itu bahwa Abu Bakar itu yang mulai dari pembukuan atau pengumpulan Al-Quran ini masa Abu Bakar sudah sampai terjadi bahkan sampai Utsman yang mengumpulkan Al-Quran karena memang tantangan pada Abu Bakar itu ini sangat berat. Jadi tadi menghadapi orang-orang murtad, terus berperang dengan orang-orang, memerangi orang-orang yang mengaku nabi, terus menghadapi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kemudian juga perluasan wilayah. Jadi setiap khalifah itu pasti ada perluasan wilayahnya. Ya mungkin kalau waktu Nabi ada Mekah dan Madinah. Ketika perluasan Abu Bakar yaitu ada perluasan wilayah negara Islam pada masa Khalifah Abu Bakar ialah perluasan ke Irak dan Syam atau yang kita kenal sekarang Syria. Yang pada waktu itu menjadi jajahan Romawi. Kemudian perluasan ini dilakukan karena keberadaan kaum penjajah Romawi yang terus-menerus mengancam eksistensi negara Islam di Madinah. Karena ini adalah salah satu, ini Islam ini mau dihancurkan oleh pasukan Romawi kalau bahasa itu diperangi, kemudian disebarkan Islam itu menjadi ke wilayah Irak dan Syria. Kemudian perluasan negeri Syam diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada akhir hayat Abu Bakar, yaitu Abu Bakar wafat karena sakit pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau tepatnya tanggal 22 Agustus 634. Kemudian Khalifah Abu Bakar mencatat kesuksesannya pada masa kekhalifahan beliau. Yang pertama yaitu beliau mampu memantapkan unitas integritas, stabilitas agama Islam dan negara Islam. Nah, karena tadi kita pahami bahwa Islam itu ketika Nabi wafat ada yang mengaku Nabi sehingga Islam itu tidak stabil. Tapi ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu bisa distabilkan. Kemudian perluasan Islam, perluasan wilayah Islam ke luar, artinya dari luar, bukan dari kota Mekah, Madinah, bukan dari negara Mekah, tapi ke tadi seperti ke Irak dan ke Syria. Kemudian menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan dalam satu mushaf. Berserakan di sini bukan berserakan kayak kita, artinya yang masih berkumpul nih, yang masih ini, yang jauh. Ini ada ayat ini, ada yang di rumah ini langsung dikumpulkan di satu tempat itu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan. Artinya ini belum dibukukan pada masa Abu Bakar. Karena memang kenapa ketika Abu Bakar ingin mengumpulkan Al-Quran? Karena ketika zaman perang itu, ketika perang ada beberapa penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan pertempuran. Nah, ini pengangkatan Umar bin Khattab. Yang sebelumnya silahkan ada yang mau komentar? Ada yang mau dipertanyakan? Ada Pak, izin bertanya. Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya. Di 4 khalifahan itu ada namanya mati tidak ketahuan. Seperti contohnya Utsman bin Affan tidak ketahuan siapa yang membunuh. Ya. Itu terjadinya perselisihan antara Siti Aisyah sama Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kenapa tidak bisa ditemukan, Pak, pembunuhnya Utsman bin Affan? Utsman ya. Iya. Sampai terjadinya peperangan antara Ali Iya, dan peperangan. Islam. Kenapa tidak bisa ditemukan siapa pembunuh? Siapa ada yang bisa jawab? Misalnya saya juga belum bisa jawab kenapa belum ditemukan. Padahal sudah yang
pembunuhnya itu sudah tahu, sudah ada namanya itu sudah apa namanya, sudah ketahuan siapa pembunuhnya, tapi kenapa orangnya sudah ketahuan kan, sudah tertangkap. Gimana gitu ya, udah kelihatan. Tadi ada pertanyaan siapa ya? Hasim Hadi, Pak. Oh, Hasim. Iya. Iya. Kan namanya sudah ada Abdullah bin Sabah atau siapa tuh yang membunuh Utsman tuh ya? Itu pembunuh Umar, Pak. Oh, pembunuh Umar, Abdullah bin Sabah. Kalau pembunuhnya Utsman itu yang eh, saya pernah tahu, pembunuh Umar itu kan rame-rame, mereka itu dikeroyok, Pak. Jadi dikepung rumahnya Utsman itu oleh orang-orang Khawarij. Nah, ketika masuk ke dalam, Utsman sedang membaca Al-Quran kan ya. Jadi pembunuhannya itu rame-rame berantai sehingga tidak diketahui siapa pembunuh aslinya. Harusnya ada otak pembunuhannya. Tapi Oh, pada coba akhirnya kalian. nanti kan diperangi kalau nggak salah. Akhirnya diperangi oleh para sahabat. Terus yang ada satu dalangnya itu kalau nggak salah langsung diazab sama Allah. Tapi saya juga lupa siapa namanya. Ini ada yang lain komentar silahkan. Kalau pembunuh Umar itu namanya Abu Lu'lu'ah, Mas Agus. Utsman. Seorang Ini ini apa? Penyembah api, Ya. Oh iya ya, Abu Lu'lu'ah. agama Majusi. Itu pembunuh Umar, pembunuh Utsman. Pembunuh Umar, Pak. Pembunuh Umar. Karena pembunuh Utsman itu, kalau pembunuh Umar itu ya tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu kan pembunuh Umar sampai tidak ketahuan orangnya, menjadikan perpecahan dari orang Islam. Bahkan Siti Aisyah, ya dari Aisyah dan Ali itu sampai berperang. Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi bukan? Iya. Ya, istrinya Nabi dengan Sayyidina Ali itu sampai berperang untuk apa namanya? Untuk ingin tahu siapa pembunuh Utsman itu. Sekarang akan kita bahas nanti di Utsman ya. Utsman, kenapa harus terjadi perang Siffin? Kenapa harus terjadi perang Yarmouk? Ada gitu. Jadi yang pertanyaannya sekarang kenapa pembunuh Utsman tidak ketahuan sampai sekarang orangnya? Itu parah sih ya. Iya, benar, Pak. Akan ada yang komentar? Ini dari ibu-ibunya nih. Kenapa pembunuh Utsman tidak ketahuan, tidak seperti kalau pembunuh Umar kan Abu Lu'lu'ah. Nanti kan akan kita bahas juga di Utsman. Ini nanti akan kita bahas di Utsman ini. Apa Tanasin. Sekarang kita ini pencapaian dulu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu pencapaiannya tadi yaitu tidak mampu memantapkan integritas stabilitas agama Islam, memperluas wilayah Islam keluar, penghimpunan Al-Quran ke yang masih berserakat. Kemudian ini sedikit masalah pengangkatan Umar. Nanti Utsman akan ada ya, Habib Umar. Bagaimana sampai terjadi perang, nanti juga akan ada di akhir yaitu kali sampai dibunuh juga.
Kemudian pengangkatan Umar bin Khattab, ketika Abu Bakar sakit, beliau meminta penilaian kepada para sahabat mengenai Umar. Jadi Abu Bakar itu meminta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain, yaitu kemudian meminta Utsman bin Affan menulis wasiat penunjukan Umar. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Utsman itu kalau bahasa kitanya jadi sekarang sekretaris yaitu sekretarisnya yaitu Utsman bin Affan, kemudian untuk menunjukkan wasiat Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti dari Abu Bakar. Ini tadi meminta penilaian kepada para sahabat yang lain. Bagaimana nih dari Abu Thalha, kemudian dari sahabat yang lain, terutama sahabat Badar. Kemudianlah di hasil dari pertanyaan itu ditunjuklah Umar sebagai khalifah. Kemudian Umar menjadi khalifah selama 10 tahun dari 13 sampai 23 Hijriah. Kemudian perluasan, dari setiap tadi saya sudah bilang bahwa setiap khalifah itu memiliki visi misi untuk perluasan wilayah Islam. Kemudian yang pertama menaklukkan Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menggantikan Khalid bin Walid ini sampai nih. Nah, kalau kita baca cerita Khalid bin Walid, Jenderal Khalid yang katanya yang tidak pernah terkalahkan, bahkan Nabi pun kalah ketika perang Uhud, dipimpin oleh Khalid, orang kafir, apa Nabi kalah. Jadi apa namanya, image-nya dari orang-orang Islam itu bahwa kalau perang yang dipimpin oleh Khalid pasti menang. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar, bahwa yang memenangkan itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situ ketika Khalid bin Walid masih menjadi jenderal, kemudian untuk menaklukkan Persia, kemudian Khalid bin Walid langsung diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa ada alasan apapun. Mungkin kalau Abu Bakar tahunya seperti itu, bahwa dikhawatirkan ada Khalid bin Walid lah penyebab atau yang menyebabkan kemenangan umat Islam. Kemudian menguasai kota Damaskus yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi tahun 14 Hijriah, dipimpin oleh Abu Ubaidah. Ini perluasan wilayahnya. Kemudian memenangkan pertempuran Yarmuk, melawan penjajah Romawi, dan akhirnya bisa menguasai Baitul Maqdis di Palestina. Ini zaman Umar, berarti udah Palestina itu sudah dimiliki oleh orang Islam. Kemudian merebut Mesir dari jajahan Romawi tahun 1921 19 sampai 21 Hijriah, dipimpin oleh Amr bin As. Dan yang selanjutnya yaitu prestasi Umar. Umar bin Khattab memiliki prestasi memperluas wilayah Islam sampai ke Syria, Persia, yaitu dan Mesir. Ini sangat luas sekali. Mesir sampai Persia, kemudian Syria, itu sudah 3 negara. 3 negara memperluas negara Islam. Kemudian membagi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kalau legislatif kalau sekarang itu DPR ya, legislatif atau eksekutif pemerintahan, berarti sudah dibagi menjadi 2, eksekutif dan legislatif. Terus kemudian mendirikan Baitul Mal sebagai kas keuangan negara. Kalau kita kenal yaitu Baitul Mal itu mungkin menteri keuangannya, menteri keuangan. Kemudian mencetak mata uang sendiri, dan yang selanjutnya membentuk satuan keamanan untuk melindungi dan menjaga batas negara. Kalau kita kenal itu Yudikatif TNI, membuat satuan untuk melindungi, untuk satuan keamanan. Kemudian mengatur perjalanan pos agar lancar dan tidak terjadi keterlambatan. Dan yang paling besar jasa beliau itu menetapkan penggunaan penanggalan Hijriah. Jadi penanggalan Hijriah itu pada masa Abu Bakar ya belum ada. Tahun Hijriah, menunjukkan Hijriah itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Jadi sampai sekarang yang kita katakan bahwa tahun Hijriah itu ya memang ketika mau lebaran pasti lihatnya Hijriah, mau puasa pasti lihatnya Hijriah. Jadi awal yang menetapkannya itu adalah sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab.
Kemudian akhir hayat beliau, tanggal 4 Zulhijjah sewaktu Umar hendak memulai sholat subuh di Masjid Madinah, seorang Persia bernama Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup ke masjid, kemudian menikam khalifah, dan beberapa kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Di Abu Lu'lu'ah, tahun ini Abu Bakar Umar tertangkap orangnya. Rasanya tidak ada dampak ke belakangnya, tapi nanti Utsman, kalau Utsman itu berdampaknya sangat panjang. Abu Lu'lu'ah adalah orang Persia yang menjadi tawanan perang di Nahawan dan kemudian menjadi pelayan Mughirah bin Syu'bah. Nah, kemudian kita lanjut saja, itu untuk pengangkatan Utsman. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang pertama ini adalah pertimbangan dari Dewan Syuro. Dewan Syuro yaitu siapa saja? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, tadi seperti sudah di Umar itu yang membuat legislatif dan eksekutif. Ini adalah salah satu Dewan Syuro. Mungkin kalau kita masukkan legislatif, itu yang termasuknya Abdurrahman bin Auf dan teman-temannya. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipilih sebagai ketua sidang, ketua sidang untuk menentukan bahwa siapa pengganti dari Utsman bin Affan. Utsman menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Dan kemudian prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang pertama memodernisasi angkatan laut. Nah, karena memang zaman dulu itu satu-satunya armada yang digunakan yaitu hanya armada angkatan laut. Nah, kalau di darat mungkin masih pakai unta, kalau di udara itu belum ada. Terus membangun sarana prasarana yang memberikan manfaat banyak bagi publik, membangun bendungan, merenovasi dan memperindah Masjid Nabawi, membangun rumah tahanan, membuat standarisasi mushaf yang secara resmi disebut mushaf Utsmani. Nah, ini mushaf terkumpul menjadi satu mushaf ini di masa Khalifah Utsman bin Affan. Akhir hayat Utsman, terjadi pemberontakan di daerah Kufah dan Mesir diketuai oleh Abdullah bin Saba. Nah, kenapa? Ya karena memang pada masa Utsman itu mereka tidak setuju ketika Umar bin Khattab mengganti langsung semua gubernur-gubernur yang ada di Mesir. Kemudian ketika mereka sudah tidak setuju dengan diberhentikannya, mereka menjadi pemberontak. Nah, tahun 656 Masehi, pemberontak dari Mesir mendatangi Khalifah Utsman. Gubernur Mesir mengirim surat kepada pemberontak untuk membunuh Utsman. Ya, karena gubernur Mesir itu yang memang waktu itu gubernur tersebut tidak diberhentikan dengan oleh Utsman, yaitu ketika Utsman menjadi khalifah, gubernur yang ada di Mesir ini langsung diganti oleh Utsman bin Affan dengan satu pihak tanpa ada alasan lain. Maka orang yang diganti itu menjadi sakit hati. Kemudian dari sakit hati tersebutlah gubernur yang demikian itu langsung mengirim surat ke pemberontak itu agar membunuh Utsman. Kemudian pengangkatan Ali sebagai khalifah. Muhajirin dan Ansor langsung membayar Ali. Ya, tadi sudah kita ketahui bahwa zaman Rasul itu ada dua kelompok, Muhajirin dan Ansor. Kemudian Ali meminta pertimbangan ahli Badar. Ahli Badar itu orang-orang yang ikut pada perang Badar. Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Awalnya Thalhah dan Zubair ragu mengangkat Ali, namun akhirnya menyetujui dengan syarat menegakkan keadilan bagi pembunuh Utsman. Kemudian karena Ali belum merealisasikan tuntutan mereka, akhirnya keduanya menarik sumpah setia. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa Thalhah dan Zubair itu ya setuju kepada Ali agar dengan syarat untuk menemukan siapa pembunuh Utsman.
Tapi dengan waktu berlalu, kemudian hari berhari, belum juga merealisasikan tuntutan mereka agar agar menemukan siapa pembunuh Utsman. Tapi belum juga terrealisasi. Kemudian dari situ mereka menarik sumpah setia mereka kepada Sayyidina Ali. Bani Umayyah tidak menyetujui dan menentang Ali sebagai khalifah. Mereka menggalang kekuatan ke Syria. Bani Umayyah ke Syria tadi yang sudah masuk Islam, mereka karena Bani Umayyah itu artinya masih ada pendekatan emosional dengan orang-orang Syria. Mereka mengatakan Bani Umayyah itu, ayo kita perangi Ali. Makanya langsung Bani Umayyah itu meminta kekuatan ke Syria. Terus kemudian politik Khalifah Ali setelah resmi menjadi khalifah, ia mengeluarkan 2 kebijakan. Satu, memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan mengganti mereka dengan pilihannya sendiri atau pilihan Ali. Kemudian mengambil kembali tanah-tanah yang telah dibagi-bagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum sahabatnya. Karena memang yang kita kenal Utsman itu adalah orang yang sangat dermawan. Ketika ada uang kas atau benda-benda atau apa-apa benda-benda yang dimiliki oleh negara, yang mereka oleh Utsman itu dibagi-bagikan kepada orang-orangnya, termasuk kepada kerabatnya. Jadi ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, itu langsung diambil kembali, langsung direbut kembali yang benda-benda yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian akibatnya muncul pertentangan dari 2 kubu, kubu Aisyah dan kubu Muawiyah. Nah, makanya nanti akan terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu disebut perang Jamal karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan ini. Aisyah, Tolhah, dan beberapa kaum muslimin menghadap Ali untuk menuntut bela kematian Utsman. Nah, ini yang menyebabkan nanti akan terjadinya perang antara Ali dan Aisyah. Kemudian pengikut Aisyah dan Ali bertemu di Basrah. Ini sebenarnya sudah membentuk atau sudah membuat kesepakatan, sudah tidak ada masalah lagi. Tapi karena ada orang yang dengki, orang yang munafik, itu mereka itu dipanas-panasin oleh itu pengikutnya Abdullah bin Sabah. Kemudian muncul pengikut Abdullah bin Sabah yang memainkan tipu dayanya sehingga peperangan tidak dapat dihindarkan. Sebenarnya Aisyah dan Ali ini sudah berdamai, tapi karena ada Abdullah bin Sabah yang memainkan tipu daya sehingga peperangan itu tidak dapat dihindarkan. Tolha dan Zubair meninggal terbunuh. Kemudian peperangan dimenangkan oleh pihak Ali. Mungkin sampai saat ini silahkan ada yang komentar. Nanti 20 menit lagi saya akan berikan ini tugas kelompok. Pak, Abdullah menanya Pak. Ya, silakan. Ali. Pak, maaf Pak kalau ini Pak Rasulullah meninggalnya karena apa Pak? Allah sakit sama Rasulullah. Sakit panas. Kenapa Pak? Oh ya Pak, syukur Pak. Sakit panas. Sakit panas ya? Bukan corona ya. Jangan panas-panas itu udah corona. Rasulullah sakit emang sakit panas. Bukan dibunuh, katanya sih dulu Rasulullah itu pernah menyantap makanan yang ada racunnya. Itu salah satunya ya penyebabnya, sehingga Rasulullah ada penyakit yang di dalamnya itu apa namanya? Nah, pokoknya itu yang kita kenal itu penyakit panas, bukan penyakit yang lain, bukan dibunuh, bukan apa. Itu Khalid. Bahkan yang lain. Saya mau memberikan komentar, memberikan sanggahan dari paparan yang sudah saya sampaikan. Nah, tadi yang untuk pembunuh Utsman bin Affan, yaitu kalau Abdullah bin Sabah itu pembunuh siapa? Abdullah bin Sabah itu orang yang kita kenal itu orang munafik yang menyebabkan pertempurannya Ali dan Aisyah.
Ini yang jadi masih PR kita itu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Kenapa sampai sekarang belum ketemu juga orangnya? Silakan, ada yang komentar? Pak, maaf Pak, saya menanya lagi Pak. Ya, silakan. Khalid bin Walid masuk Islam pada kapan Pak? Khalid bin Walid. Iya Pak. Kenapa yang tanya Khalid, bukannya Umar? Khalid bin Walid. Ada yang silakan, ada yang bisa jawab untuk masalah Khalid. Ini yang jenderal kok kenapa bisa masuk Islam kan? Betul Pak. Akan ada ini Pak Agustin. Haji Agustin, Pak Haji, silakan. Komentar. Pak Nasim. Saya boleh bantu jawab sedikit, Pak. Ya, silakan. Kita di sini sharing saja. Gimana ya? Lupa. Khalid. Jenderal Khalid bagaimana masuk Islam kalau Umar kan mendengar bacaan surat Toha. Kalau Khalid gimana masuk Islamnya itu? Bisa masuk Islam atau tiba-tiba langsung masuk Islam atau gimana? Silakan. Ini. Kalau ini saya juga belum tahu nih sejarah Khalid. Kenapa bisa masuk Islam? Silakan, Tony. Saya jadi komentarnya. Ini Pak, salah kayaknya. Ini pertanyaan dari Tadinya mau bicara soal Fatu Mekah, tapi kan Khalid bin Walid ikut dalam Fatu Mekah. Bahkan sebagai ini pemimpin pasukan ya Pak. Dan Khalid. Bahkan ada yang ini. Ini ada dua pair nih dari Khalid. Abdullah Khalid. Kenapa yang tanyakan Khalid? Ya karena memang namanya Khalid nih. Harus tahu ceritanya. Maka tidak ada yang komentar? Nah, kalau tidak ada nanti saya akan ini lagi buka lagi buku kenapa nih Jenderal Khalid bisa masuk Islam. Seperti kalau Abu Bakar yang langsung kalau Abu Bakar itu kita dinasihatkan Nabi melihat kepribadian Nabi mungkin Abu Bakar itu langsung masuk Islam. Kalau Khalid kenapa bisa masuk Islam? Akan jadi PR kita semuanya. Bagaimana bisa masuk Islam? Baiklah rekan-rekan semuanya, ini ada berapa kelompok nih yang sudah ada? Dari pelajaran yang lain yang sudah bagi kelompok bahasa Indonesia. Faiz ada berapa Faiz? Kelompok. Halo? Nah, untuk kelompok, nanti saya minta 4 orang untuk mendiskusikan, untuk membuat yang pertama membuat makalah dulu, setelah buat makalah kemudian buatlah PowerPoint minimal 5 slide, kemudian dipresentasikan. Nanti dari 4 orang itu yang pertama pembawa acaranya, kemudian yang kedua dan ketiga membaca naskahnya, diskusinya atau menjelaskan, kemudian yang ketiga yaitu yang keempat
yaitu membaca kesimpulannya. Nah, dari situ kemudian kita akan melakukan tanya jawab dari presentasi yang telah disampaikan. Lalu apa saja Pak presentasinya yang akan dipresentasikan, yang akan dibuat makalahnya. Nah, sekarang ada berapa kelompok tuh? Ada berapa orang di sini yang hadir? 38, Pak. 38. 37, Pak. Kalau jumlah keseluruhannya berapa? Kalau jumlah keseluruhan 40 atau Sekitar 40-an, Pak. 42 kalau nggak salah, Pak. Nambah Pak, udah nambah Pak. nambah? Sekitar 42, 45. 42, Pak. 42. Iya, Pak. 42, Pak. 42. Dari 42 itu kita bagi satu kelompoknya 5 orang. Satu kelompok 5 orang, silahkan bebas kalian memilih. Kalau saya memilih nanti kalau misal Pak saya kejauhan, saya nggak bisa kumpul. Silahkan kalian yang memilih. Nanti untuk mendiskusikan masalah kalau sejarah peradaban masa Khulafaur Rasyidin sudah, kemudian akan kita diskusikan yang selanjutnya kelompok 1. Yang pertama tadi kan Islam Rasulullah sudah, Khulafaur Rasyidin sudah, kemudian ada masa dinasti Umayyah, kemudian peradaban Islam, pada masa Bani Umayyah sudah Abbasiyah, kemudian yang ketiga kalau 5 orang berarti 40 jadi 8 ya, jadi 8 kelompok. Kemudian dinasti Ayyubiyah,
Ya, kemudian yang terakhir ini materinya, silakan ditulis dulu. Akan ditulis nanti untuk masalah kelompoknya, silakan kalian yang menentukan. Jadi yang pertama tugasnya itu selain membuat materinya, makalahnya bebas, mau berapa lembar, minimal 3 lembar atau makalah 3 lembar. Kemudian dibuat PowerPoint, kemudian setelah PowerPoint kemudian dipresentasikan. Nah, ketika presentasi antara yang 5 orang itu, yang pertama siapa yang jadi moderatornya, kemudian siapa yang orangnya pembaca materi, kemudian yang keempatnya rangkuman, dan kemudian nanti yang kelimanya bisa tanya jawab. Ini itu rekan-rekan semuanya. Ini silahkan, mudah-mudahan nanti kita minggu depan masih online atau masih seperti ini. Kalaupun daring, tetap kita laksanakan. Nah, untuk kelompok 1, saya minta nanti untuk kalau sudah keluar kelompok nanti silahkan di WA, di grup, agar menginformasikannya. Dan kalau sudah terbentuk kelompoknya, baru nanti buat kalau silakan oleh ketua kelas dikocok siapa yang kebagian yang pertama, kelompok berapa yang kebagian pembahasan yang pertama. Jadi kalau kelompok 1, kelompok 8 nih, kebagiannya bagian peradaban Islam, berarti nanti kelompok 8 yang pertama kali mendiskusikannya. Mungkin itu rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ini ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Selamat berakhir selamat weekend. Mungkin ada beberapa jam lagi untuk kalian liburan, kalau mau liburan. Walaupun enggak ya, kita udah sore. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semuanya atas perhatiannya. Jadi untuk tugasnya silahkan sekarang kalian berdiskusi terlebih dahulu. Kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas untuk menunjuk siapa ketua kelompoknya, siapa anggotanya berapa, anggotanya kali ya 5, itu siapa saja anggotanya. Dan itu kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.